Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan suatu firman yang berjudul kehidupan yang supranatural. Kehidupan yang supranatural. Haleluya. Dan doa saya ada Roh Kudus berbicara langsung kepada roh saudara. Menguatkan saudara. Menerima mana ini dari surga. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Barang siapa yang berjalan dengan Allah akan mengalami kehidupan yang supranatural. Nah, jelas kita tahu kita semua adalah manusia biasa. Manusia yang natural. Sebagai manusia biasa kita memiliki kelemahan dan mengalami keterbatasan. Sejak kecil kita sudah dilatih untuk mengucapkan kata-kata seperti sukar, sulit, tidak mungkin, mana mungkin, tidak bisa, mana bisa. Sejak kecil kita sudah diprogram untuk menerima kenyataan bahwa banyak hal dalam kehidupan ini tidak bisa diubah. Kita diberitahu bahwa kita harus menerima apa adanya. Kita diberitahu untuk menerima apa adanya mengenai nasib kita. Kita diajari untuk menerima apa adanya mengenai kesehatan kita. Kita diajari untuk menerima apa adanya mengenai keuangan kita. Pernikahan kita. Karakter kita. Ya, kita sebagai orang Kristen adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, tetapi kita sebenarnya bisa mengalami kehidupan yang lebih dari natural. Haleluya. Amin. Bersama Allah, kita makhluk natural bisa mengalami kehidupan yang supra. Nah, kita tahu arti kata supra artinya di atas. Yang natural. Saudara bisa mengalaminya, saya juga bisa mengalaminya. Karena kita berjalan bersama dengan Dia. Allah yang supra, yaitu di atas yang natural. Apakah kehidupan yang supra natural itu? Kehidupan yang supranatural bukanlah kehidupan yang sempurna sama sekali. Kehidupan yang supranatural bukanlah kehidupan yang tanpa masalah. Saya tahu satu tempat di mana saudara tidak bisa menemukan masalah. Tempat itu adalah surga. Jadi selama kita belum ada di sana, kita pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Kehidupan yang supranatural bukanlah kehidupan yang tanpa tantangan. Kehidupan yang supranatural bukanlah kehidupan yang tanpa pergumulan. Kehidupan yang supranatural bukanlah kehidupan yang tanpa perjuangan. Bahkan Alkitab mengatakan kepada kita, kehidupan orang benar itu seperti apa? Di Mazmur 34 ayat yang ke-20, pemazmur mengatakan kemalangan orang benar, tantangan yang dihadapi orang benar, kesulitan yang dihadapi orang benar itu banyak. Tidak sedikit. Tetapi haleluya, mari kita lanjutkan membaca seluruh ayatnya. Jangan berhenti di sana. Banyak sih banyak masalah. Banyak sih banyak kesulitan. Tetapi haleluya,
Alkitab mengatakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Amin. Tantangan orang benar itu banyak. Orang benar sering menghadapi masalah, tetapi Tuhan orang benar itu akan melepaskan dia dari semuanya. Haleluya. Itulah kehidupan yang supranatural. Yaitu suatu kehidupan di mana kuasa Allah yang membebaskan kita dari segala situasi itu nyata. Puji Tuhan. Suatu kehidupan yang dilanda intervensi ilahi. Suatu kehidupan di mana kita menemukan apa yang kita anggap sukar, apa yang kita anggap sulit, tidak bisa menjadi mudah, menjadi bisa, menjadi mungkin karena kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak ada satupun hal yang tidak bisa Allah lakukan. Lukas 1:37 mengatakan, kalau kita bisa percaya kepadanya, maka sebenarnya tidak ada satu hal pun yang tidak mungkin dalam kehidupan kita. Markus 9:23 mengatakan. Artinya apa? Artinya mujizat masih bisa terjadi hari ini juga dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang biasa ini, yang natural ini, bisa dilanda dengan kuasa yang supranatural. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan merubah total nasib kehidupan seseorang menjadi lebih baik, yaitu kehidupan Raja Hizkia. Manusia natural, manusia biasa yang mengalami jamahan supranatural. Saya mengajak saudara membuka Yesaya 38. Mari kita membaca ayat 1-5. Yesaya 38 ayat 1-5. Firman Allah mengatakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah aku dengar doamu, dan telah aku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Nah, perhatikan cerita di sini, saudara. Raja ini jatuh sakit dan hampir mati. Tuhan berbicara kepada Hizkia untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada keluarganya karena dia akan mati. Tetapi Hizkia tidak dengan pasif menerima nasibnya begitu saja. Bagaimana nasib raja ini berubah?
Nah, saya ingin saudara memperhatikan dua hal di sini. Yang pertama, perhatikan kondisi hati Hizkia. Mari kita baca lagi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Yesaya 38 ayat yang ketiga. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Nah, perhatikan di sana. Hizkia tidak mengatakan bahwa dia itu adalah manusia sempurna tanpa salah dan kelemahan. Kalau kita membaca kehidupan raja ini dalam Alkitab, kita akan tahu bahwa dia tidak sempurna sama sekali. Tetapi ada sesuatu yang benar dalam kehidupannya di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa dia telah hidup setia di hadapan Tuhan dan dengan tulus hati dan melakukan apa yang benar. Kemungkinan besar kesetiaan Hizkia di hadapan Tuhan kurang sempurna. Manusia mana yang bisa sempurna dalam kesetiaannya di hadapan Tuhan? Kadang-kadang kita setia di hadapannya, terutama pada waktu kita menikmati hari-hari yang baik. Begitu kondisi kehidupan berubah, kesetiaan kita berubah. Juga Hizkia bukanlah manusia yang sempurna dalam perbuatannya. Manusia mana yang tidak pernah berbuat salah? Kita pernah berbuat baik, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga pernah berbuat salah, khilaf di hadapan Tuhan. Tetapi ada sesuatu dalam hati raja ini yang sangat benar di hadapan Tuhan. Ada suatu sikap hati yang internal, yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, yang menyenangkan Tuhan. Perhatikan lagi ayat yang ketiga. Dikatakan Hizkia memiliki hati yang tulus. Haleluya. Hati yang apa? Tulus. Nah, saudara, frasa tulus hati digunakan sekitar 9 kali dalam Perjanjian Lama dalam bentuk kata yang berbeda. Nah, frasa ini, tulus hati atau hati yang tulus, berhubungan bukan dengan prestasi seseorang, tetapi sikap internal seseorang. Kita mungkin saja bisa berbuat baik, tetapi tidak tulus di hadapan Allah. Salah satu raja Yehuda adalah Amazia. Saudara bisa membaca sendiri di 2 Tawarik pasal yang ke-25. Alkitab mengatakan bahwa Amazia adalah seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Jadi raja ini, Amazia, melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah, tetapi tidak dengan segenap hati, atau dalam bahasa Ibrani-nya, tidak dengan hati yang tulus. Jadi perbuatan kita mungkin benar, mungkin baik, tetapi hati kita tidak tulus. Tindakan kita mungkin benar, perkataan kita mungkin saja benar, tetapi Allah melihat lebih dari semuanya itu. Haleluya. Dia melihat ketulusan hati kita.
Amin. Apa ini maksud dengan frasa tulus hati? Sikap macam apakah yang sebenarnya ada dalam diri Hizkia? Hati yang tulus adalah sikap hati yang berdamai dengan Allah. Jadi hati yang tulus itu hati yang tidak konflik dengan Allah. Hati yang tulus adalah hati yang berserah kepada Allah. Hati yang tulus adalah hati yang siap bagi Allah. Amin. Hati yang siap dipakai bagi Allah. Hati yang tulus adalah sikap hati yang loyal kepada Allah. Hati yang tulus adalah sikap hati yang mengabdi kepada kehendak Allah. Hati yang tulus adalah sikap hati yang berintegritas. Hati yang asli, tidak pura-pura. Nah, semua katakan ini kepada semua saudara. Tuhan mencari hati yang seperti ini. Amin. Hati yang tulus. Apakah saudara ingat apa yang terjadi pada waktu Nabi Samuel bertemu dengan keluarga Isai untuk memilih raja bagi Israel? Saudara bisa menemukan nas itu di 1 Samuel pasal 16. Waktu Samuel melihat Eliab, anak sulung dari Isai, dia kagum. Dan dia berpikir, inilah orang yang diurapi Allah. Begitu Samuel berpikir seperti itu, Tuhan berfirman kepadanya, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Kita condong mengukur baik atau tidaknya seseorang berdasarkan apa yang bisa kita lihat pada orang itu. Paras mukanya, bajunya, cara dia berbicara, kelakuan orang itu, dan sebagainya. Yang kita lihat pertama dan utama adalah bagian luar orang itu. Yang eksternal, sayang sekali kebanyakan dari kita juga dengan cepat mengambil kesimpulan mengenai jati diri orang itu dan karakternya berdasarkan bagian luar orang itu, bagian eksternal orang itu. Maka dari itu kadang-kadang kita menemukan bahwa orang yang kelihatan oke pada mulanya ternyata punya maksud yang lain. Orang yang kelihatannya baik pada mulanya ternyata dengan berjalannya waktu menjadi tidak baik. Alkitab mengatakan, Tuhan mengukur baik tidaknya seseorang bukan dari melihat bagian luar orang itu. Katakan amin. Mata Tuhan melihat lebih dalam dari semuanya yang ada di luar. Haleluya. Dia mengukur dari dalam kita, yaitu hati kita. Jadi kalau Tuhan mengukur baik tidaknya seseorang, dia mengukur hati kita.
Haleluya. Dia mengukur sikap hati kita. Tuhan menilai apa yang sedang terjadi secara internal. Dia mengamati motivasi hati kita. Dia membaca kerinduan hati kita. Saudara, dalam kehidupan ini, kita tidak pernah terlepas sama sekali dari kesalahan, baik dalam perkataan dan perbuatan. Tetapi, kita semua bisa membuat komitmen di hadapan Allah untuk memiliki hati yang tulus. Haleluya. Amin. Hati yang asli. Hati yang berserah kepadanya. Hati yang berintegritas. Hati yang loyal kepadanya. Hati yang tidak pura-pura. Hati yang siap bagi Allah. Hati yang berserah kepadanya. Tuhan mau melihat apa yang sedang terjadi di dalam kita ini benar di hadapannya. Sama katakan ini kepada saudara-saudara yang saya kasihi. Kalau kita ingin mengalami kehidupan yang supranatural, supra, yaitu di atas yang natural, kita harus introspeksi diri sendiri. Haleluya. Terutama sikap hati kita yang tidak kelihatan. Manusia mungkin menilai kita rohani, baik, setia, berdasarkan apa yang mereka lihat di luar kita. Tetapi apakah hati kita selama ini tulus di hadapan Tuhan? Secara kasat mata kita bagus di hadapan manusia, tetapi bagaimana mata Tuhan menilai apa yang terjadi di dalam kita? Satu alasan mengapa kehidupan Raja Hizkia mengalami intervensi ilahi adalah Allah melihat hatinya yang tulus. Amin. Haleluya. Katakan hati yang tulus. Puji Tuhan. Kita lagi berbicara mengenai kehidupan yang supranatural, terutama kita melihat cerita ini dalam kehidupan Raja Hizkia. Tadi kita sudah melihat bahwa raja ini hampir mati, tetapi akhirnya kita tahu dia mengalami intervensi ilahi. Karena Allah melihat hatinya yang tulus. Satu alasan mengapa Hizkia mengalami intervensi ilahi karena hatinya yang tulus. Yang kedua, bukan hanya hati Hizkia ini hati yang tulus. Hati yang tidak berpura-pura. Hati yang asli di hadapan Allah. Hati yang berserah kepadanya. Hati yang berdamai dengan Allah. Hati yang loyal kepadanya. Hati yang berintegritas di hadapannya. Tapi satu alasan lagi mengapa kehidupannya mengalami intervensi ilahi, karena juga dia memiliki fokus yang benar. Fokus Hizkia. Nah, mari sekarang kita melihat lagi nas itu, Yesaya 38. Nah, perhatikan ayat 4 dan yang kelima di sini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah, katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu
dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Nah, sebelumnya di ayat yang pertama, Tuhan sudah berbicara kepada raja ini melalui Nabi Yesaya bahwa dia tidak akan sembuh dari penyakitnya, bahkan dia akan mati. Betul apa tidak? Ya, ayat yang pertama. Nah, ini bukan berarti Tuhan menghendaki Raja Hizkia tidak sembuh. Ini bukan berarti Tuhan menghendaki dia mati. Tidak. Tuhan hanya memberitahu Raja Hizkia apa yang akan terjadi dalam kehidupannya, bahwa dia akan mati. Tuhan tidak pernah berencana untuk membuat Hizkia tidak sembuh dan mati. Di sini kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak memvonis raja ini untuk sakit, tidak sembuh dan mati. Dia hanya mengatakan kepada raja ini bahwa dia akan mati, dan karena itu dia harus mempersiapkan keluarganya. Tetapi kenyataannya, kita membaca cerita ini, Hizkia tidak jadi mati. Dia malah sembuh. Dan Tuhan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Apa yang terjadi di sini? Apa yang dilakukan raja ini sehingga nasibnya berubah total? Perhatikan saudara ayat yang keempat lagi di sana. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya ayat kelima, pergilah, katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Nah, ini bukan berarti bahwa doa yang disertai air mata selalu mendatangkan mujizat. Bukan kata-kata doanya saja yang mendatangkan mujizat. Bukan air matanya saja yang mendatangkan mujizat. Saya ingin saudara memperhatikan sekarang ayat yang kedua. Perhatikan, Yesaya 38 ayat yang kedua. Begitu dia mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan mati dan tidak akan sembuh lagi, perhatikan reaksi Hizkia di ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, saya suka frasa itu. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Mari kita memperhatikan frasa itu. Raja ini memalingkan mukanya ke arah dinding. Apa yang dimaksud dengan frasa ini? Apakah hanya dengan melihat dinding dia sembuh? Jelas tidak. Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Frasa ini berbicara mengenai fokus Hizkia pada saat ini. Frasa ini memalingkan mukanya ke arah dinding mengandung arti bahwa Raja Hizkia pada saat krisis tersebut memilih untuk memalingkan mukanya dari manusia. Haleluya. Banyak di antara kita yang sudah berdoa, yang banyak menangis mengenai situasi kita,
Tetapi ternyata semua doa kita, air mata kita tidak mendatangkan perubahan sama sekali. Saudara, Tuhan melihat lebih dari kata-kata kita dalam doa kita. Tuhan melihat lebih dari air mata yang kita cucurkan pada waktu kita berdoa kepadanya. Tuhan melihat fokus hati kita. Amin. Fokus hati kita. Seringkali kita memandang manusia untuk menolong kita. Seringkali kita sangat bergantung kepada manusia untuk merubah nasib kehidupan kita. Di sini kita membaca Raja Hizkia bukan saja memalingkan muka dari manusia, tetapi dia juga memalingkan mukanya dari Nabi Yesaya. Salah satu nabi besar Allah. Dia memalingkan mukanya dari pergumulannya. Dia memalingkan mukanya dari sakit penyakitnya. Dia memalingkan mukanya dari nasibnya yang buruk. Dia memalingkan mukanya dari perasaannya. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding. Apa yang dia lihat di dinding, saudara? Kita mau katakan ini. Dia melihat Tuhan. Dia memandang Tuhan. Haleluya. Amin. Dia memalingkan mukanya, berfokus hanya kepada Allah. Dia bergantung hanya kepada Allah. Iman dalam Alkitab adalah iman yang fokus. Iman dalam Alkitab memalingkan mukanya dari masalah ke arah Allah. Haleluya. Muka iman hanya memandang ke satu arah, yaitu Allah. Hizkia memiliki iman seperti itu. Apa yang terjadi terhadap nasib Raja Hizkia? Alkitab mengatakan sebelum Nabi Yesaya berjalan jauh dari Hizkia, Tuhan berfirman kepada nabinya lagi untuk kembali ke raja dengan pesan bahwa nasibnya sudah berubah sama sekali. Haleluya. Dia tidak jadi mati. Malah umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Bagaimana dengan kita hari ini? Ke arah mana kita memalingkan muka kita? Apakah muka iman kita hanya melihat Allah dan firman-Nya? Apakah muka iman kita tertuju kepada kuasa Allah yang bisa melakukan segala sesuatu? Di Samuel pasal yang ke-30, kita juga bisa menemukan seorang raja lain yang memalingkan mukanya ke arah dinding. Raja Daud pada hari itu mengalami krisis besar di suatu tempat yang namanya Siklak. Kota Siklak telah dibakar habis oleh musuh Raja Daud. Istri dan anak-anak Daud telah ditawan. Begitu juga istri dan anak-anak pengikut-pengikutnya mengalami nasib yang sama. Alkitab mengatakan bahwa Daud sangat terjepit pada waktu itu karena pengikut-pengikutnya yang setia. Karena kepedihan hati mereka
Kali ini mereka hendak melempari Daud dengan batu. Apa yang Daud lakukan pada waktu dia menghadapi semuanya itu? Dia memalingkan mukanya dari semuanya itu ke arah dinding. Haleluya. Dia memalingkan mukanya dari krisis itu ke arah Allah. Alkitab mengatakan 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-7, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Artinya apa? Dia memalingkan mukanya dari masalah yang dia hadapi kepada Allah. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud memandang hanya kepada Allah, akhirnya dia mengalami kemenangan yang besar. Semua yang dirampas oleh musuh dikembalikan kepadanya. Alkitab mengatakan di 1 Samuel 30 ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai ke segala sesuatu yang dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Haleluya. Nasib Daud dan pengikut-pengikutnya berubah 180 derajat karena dia memilih untuk memalingkan mukanya kepada Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang kita pelajari? Saudara, nasib kita bisa berubah. Kondisi kita bisa berubah. Bukan karena kita bisa mengubahnya, tapi kita punya Allah. Yang baginya tidak ada yang mustahil, haleluya. Dari cerita ini, cerita Raja Hizkia, kita belajar. Yang pertama, Hizkia mengalami intervensi ilahi karena hatinya yang tulus di hadapan Allah. Saya mengajak saudara hari ini untuk introspeksi diri. Ayo saudara, izinkan Roh Kudus menerangi hati kita, supaya kita bisa melihat kondisi hati kita, dan bersandar kepada pertolongannya untuk menolong kita memiliki hati yang tulus, berintegritas, asli, tidak pura-pura, berserah, loyal, berdamai kepada Allah. Dan yang kedua, kita melihat fokus Hizkia. Apapun yang kita hadapi hari ini, belajar memalingkan muka kita dari masalah kita, dari pergumulan kita kepada Allah, ke arah dinding, melihat Tuhan di sana, fokus hanya kepadanya yang baginya tidak ada perkara yang sulit. Haleluya.